Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang para pembelajar semua dalam video tutorial tentang pendefinisian politik dalam perspektif barat dan Islam. Bersama dengan kami Dr. Surwandana dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Para pembelajar semua, kita akan berbicara tentang apa itu politik. Secara sederhana, politik memiliki ragam definisi. Keragaman dari definisi tersebut sangat tergantung dari sudut pandang. Politik hendak didefinisikan dari mana. Dalam konteks filsafat ilmu, definisi konsep harus terdiri dari dua unsur besar, yakni genus dan diferensia. Apa itu genus dan diferensia? Mari kita bahas satu persatu. Secara sederhana, genus atau ruang lingkup dari politik terdiri dari beberapa hal. Genus terkait dengan makna yang mampu merepresentasikan sesuatu dan dapat diketahui struktur logiknya. Contoh, ketika kita bicara tentang genus dari kursi, semua orang sepakat bahwasanya ruang lingkup dari kursi adalah tempat untuk duduk. Jadi ketika kita mendefinisikan kursi, kita langsung bisa mengasumsikan sebagai tempat duduk. Dan semua orang di seluruh dunia pasti mensepakati itu. Mari kita ambil contoh yang lain. Ketika kita bicara tentang genus dari rumah. Genus dari rumah adalah tempat tinggal. Dan saya yakin semua orang di seluruh dunia, dari zaman dulu dan zaman sekarang, pasti akan berbincang. Ketika kita berkata tentang rumah, maka imajinasi semua orang akan bertutur tentang tempat tinggal. Lantas, bagaimana dengan genus dari politik? Baik, secara sederhana, genus dari politik itu sangat beragam. Kita ambil genus politik dari perspektif secara umum. Dalam studi ilmu politik, setidaknya ada sekitar 5 genus dari politik. Yang pertama, genus dari politik adalah power. Power adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan. Proses mendapatkan kekuasaan, proses mempertahankan kekuasaan, ataupun proses mencari kekuasaan. Gagasan ini disampaikan oleh Hans Morgenthau. Gagasan ini sering mengilhami cara pandang politik secara realis. Yang kedua, genus dari politik adalah negara, yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan negara. Gagasan ini disampaikan oleh MacIver dalam bukunya Do Treaties Government, yang nanti gagasan ini akan mengilhami gagasan-gagasan tentang governance atau tata kelola. Bagaimana politik itu berbincang tentang proses pembuatan tata kelola yang efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan dari politik itu sendiri. Yang ketiga, genus dari politik adalah allocation, yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan proses distribusi. Gagasan ini disampaikan oleh David Easton, yang bertutur tentang bagaimana proses distribusi sumber daya. Sumber daya dalam konteks politik, terutama politik dalam perspektif diferensianya Western, cenderung menempatkan politik dalam konteks sumber daya dalam posisi yang sangat terbatas. Limited resources, scarcity resources.
yakni proses distribusi sumber daya yang sangat terbatas tersebut, tetapi melalui mekanisme yang damai. Jadi politik terkait dengan allocation ini berbincang tentang proses alokasi sumber daya politik yang terbatas secara damai. Yang keempat, genus dari politik berbincang tentang decision making, yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan pembuatan keputusan. Siapa yang nanti akan punya otoritas membuat keputusan, bagaimana keputusan itu kemudian dibuat, yang mengakomodasi input dari masyarakat, bagaimana kemudian proses pembuatan keputusan tersebut menghasilkan sebuah keputusan, bagaimana masyarakat merespon keputusan tersebut. Willem de Koopman berbincang dengan sangat lugas tentang politik. Koopman membagi proses pembuatan keputusan itu ke dalam 3 jenis besar. Jenis keputusan itu diilhami, dipengaruhi oleh sejumlah unsur penting. Unsur-unsur ini nantinya akan membuat ragam dari keputusan. Ada keputusan dalam konteks keputusan general, suatu keputusan yang akan dipakai dalam kurun waktu yang sangat lama dan akan mengikat kepada komunitas masyarakat yang sangat luas. Maka keputusan ini harus dikelola secara bersama-sama, proses pembuatan keputusan, agar tidak menimbulkan diskriminasi atas satu kepada pihak yang lain. Yang kedua adalah keputusan yang bersifat krisis. Kita berbincang tentang suatu keputusan yang sangat substantif, yang harus dibuat secara cepat di tengah keterbatasan ruang, data, informasi, kesempatan. Sehingga biasanya keputusan yang sifatnya krisis itu diberikan kepada para pihak yang punya otoritas paling tinggi. Yang ketiga, keputusan yang bersifat administratif. Keputusan ini adalah keputusan teknis. Keputusan yang mengedepankan prinsip rasionalitas. Prinsip untuk memberikan akses secara bersama. Memberikan akses secara setara. Semakin keputusan itu logik, semakin keputusan itu efisien, maka keputusan tersebut akan sangat diapresiasi oleh masyarakat. Yang kelima, kita bicara dari wisdom. Gagasan ini berasal dari gagasannya Plato yang sangat mengedepankan bagaimana politik itu terkait dengan proses pembuatan kebijaksanaan. Kita bicara di atas policy. Kalau decision making itu bertutur tentang policy, sesuatu yang sifatnya sangat umum, sedangkan wisdom nanti kita bicara di tingkat policy yang sifatnya nanti bisa sangat khusus. Dalam konteks kaidah ilmu hukum, kita mengenal kaidah tentang lex specialis derogat legi generali. Bahwasanya keputusan yang khusus itu bisa mengesampingkan suatu aturan yang sifatnya umum. Apa itu diferensia? Kalau tadi kita berbincang tentang genus, kita masuk ke diferensia. Diferensia nantilah yang akan membedakan bagaimana perspektif Barat memandang politik dan bagaimana perspektif Islam memandang politik.
Diferensia sangat tergantung oleh dua variabel besar. Satu yang kita kenal dengan variabel lingkungan. Lingkungan di mana gagasan itu tumbuh. Lingkungan di mana seorang scholar itu memiliki sejumlah pengalaman-pengalaman politik. Yang kedua, kita berbincang tentang struktur norma. Apakah norma tersebut berasal dari sesuatu yang sifatnya natural, sebagaimana pandangan perspektif Barat, politik itu sebagai fenomena alami, maka proses pendefinisian politik itu juga dilakukan secara alamiah, ataukah politik itu bagian dari sesuatu yang given. Ada sebuah suprastruktur, seperti halnya agama, yang nanti akan mendefinisikan politik secara khas. Dalam konteks tertentu, kita sangat bisa mengerti definisi politik dalam Islam itu sangat berbeda dengan definisi politik dalam konteks perspektif Barat. Contoh ketika kita berbincang tentang gagasan kekuasaan. Ketika kita bicara tentang kekuasaan, gagasan dasar dari kekuasaan atau power itulah how to control man and others. Kalau kita berbincang dari perspektif Barat, bagaimana mengendalikan perilaku orang lain dari pikirannya dan tindakannya. Menurut siapa? Menurut yang memiliki power. Islam sangat berbeda. Islam menyatakan bahwasanya manusia ini bukan sebagian the absolute actors. Manusia didefinisikan dalam konteks Islam sebagai khalifah. Apa makna khalifah? Khalifah itu punya makna pengganti. Pengganti dari siapa? Pengganti dari super ordinary actors, yakni Allah. Maka manusia tidak memiliki otoritas secara absolut. Karena otoritas absolut itu hanya milik dari Allah. Terima kasih sudah menyaksikan video pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.